Banyak orang yang berkata, kenapa kok harus berorganisasi di Ansor? Kenapa? Penak-penak turu ning omah, mangan turu, ketemu bojo, ngopennya anak, dan lain sebagainya. Kenapa kalau capek-capek harus angsoran? Seperti itu. Ya itu, monggo Pak. Kalau kita masuk Ansor itu sudahlah, bahasanya kita sudah masuk kandang VIP lah. Ya, betul. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita bisa melakukan acara di mana acara ini adalah yang perdana bagi kita yang ada di Ansor Jatipurwo, yaitu adalah podcast perdana Ansor Jatipurwo yang kita sebut juga sebagai ngopi ataupun ngobrol pintar. Dan kemudian di samping saya ada ketua ranting dari Ansor Jatipurwo yang bernama Bapak atau sahabat Abdul Rozak SPD MSI selaku ketua ranting Jatipurwo masa jabatan 2 tahun 2023 hingga 2025. Dan beliau ini adalah seorang aktivis organisasi yang selalu smart, yang selalu semangat, yang selalu setia terhadap NU yang ada di Indonesia ini. Dan beliau sangat tidak jarang beliau itu mengikuti organisasi-organisasi yang ada di perkuliahan maupun yang ada di keagamaan, terutama di NU ini. Beliau sudah menjabat ketua ranting Ansor 3 periode, kemudian pernah menjabat di PAC selaku sekjen 1 periode, kemudian beliau juga pernah di cabang 1 periode sebagai litbang kalau nggak salah ya. Nah, begitu ulasan sekilas biografi beliau, pengalaman beliau di ke-NU-an atau di keangsoran. Oleh karena itu, kita langsung saja waktu saya berikan kepada Bapak Ketua Ranting Ansor Jatipurwo, Bapak Rozak. Waktu dan tempat saya persilahkan selaku narasumber. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa ngopi ya, ngobrol pintar dalam rangka untuk menambah wawasan keilmuan. Karena ingat, kita boleh umur selalu bertambah, cuman semangat untuk belajar juga harus bertambah. Iya, jangan betul. Sampai umur bertambah kita seolah-olah semakin menyombongkan diri. Iya. Literasi pun tidak pernah, Ya, kemudian betul. kita bergaul dengan masyarakat tidak pernah, sehingga ilmu dan pemahaman kita mandul begitu ya. Itu sebagai awal buat saya, dan saya sampaikan terima kasih atas nama pimpinan ranting, di mana ranting Jatipurwo ini sudah bertekad untuk maju militan dan sebagainya. Salah satunya adalah membuat podcast, menebar informasi, menebar ilmu pengetahuan, dan menebar apapun yang baik untuk kemanusiaan. Ya. Jadi kita punya apa, kita sharing. Ya. Kita kasih bocoran. Kalau bahasanya sekarang spill. Iya, seperti itu. Spill ya. Ya. Oke. Jadi tema pada malam hari ini dari pusat itu meminta untuk temanya itu pada ngobrol pintar malam ini adalah is kariman au mutsahidan, ya toh? Yang mana hidup harus mulia ataupun mati juga harus syahid. Nah, itu yang sangat simpel namun sangat susah. Di samping itu juga ada juga yang namanya perjuangan kita di dalam Ansor. Banyak orang yang berkata, kenapa kok harus berorganisasi di Ansor? Kenapa? Penak-penak turu ning omah, mangan turu, ketemu bojo, ngopennya anak, dan lain sebagainya. Kenapa kalau capek-capek harus angsoran? Seperti itu. Ya itu, monggo Pak, ini biar semangat atau wawasan kepada teman-teman kita itu ada. Jadi hidup itu serasa ya enjoy aja. Monggo Pak, gimana itu Pak? Ya, terima kasih. Memang hidup itu pilihan sebetulnya ya. Jadi hidup itu pilihan ketika kita selalu ingat apa yang di hadis maupun di Al-Quran, kita tinggal memilih. Jadi kita mau kelas unggul, kelas sedang atau kelas bawah. Cuman kita nanti ketika memilih itu ya harus punya motivasi di belakangnya, atau punya
apa yang melatar belakangi kita untuk melakukan hal yang beda dengan yang lain. Menurut saya dari sekian biografi seseorang ya. Jadi kita berorganisasi pasti akan berbeda dengan orang-orang biasa, Mas. Jadi minimal orang berorganisasi itu punya idola. Jadi ketika kita masuk sebuah organisasi, kita punya idola di mana idola itu mereka bermanfaat ke orang lain. Kita kalau tidak berorganisasi paling manfaatnya ke keluarga, sudah cukup itu, keluarga. Cuman ketika kita berorganisasi, wah luar biasa itu. Bisa dihitung saja, organisasi itu mungkin jumlah anggotanya 50, 100. Ya. Berarti kalau anggotanya 4 kan berarti sudah kalah kan? Ya. Nah, berarti kita sudah memberi manfaat ke 50 anggota, Berarti 100 anggota kan? Khairunnas anfa'uhum linnas. Seperti itu ya Pak ya. Benar ini. Ini ringkasnya seperti itu. Terus ketika kita sudah masuk ke organisasi, karena pertanyaannya ya. Ini sambil ngerokok nggak apa-apa. Silakan, nggak apa-apa. Mau NU no smoking. Ya, NU smoking boleh sambil ngerokok nggak biar apa-apa. tambah encer ya Pak ya. Selain merokok, ciri orang NU juga cirinya lagi itu membantu negara. Oh, iya. Dengan rokok itu kan perusahaan bisa jalan, Ya, pendapatan betul. negara bisa masuk. Karena dari hasil apa itu? Ya, oleh karena itu merokoklah harus seperti itu. Cuma kita tidak menganjurkan. Iya. Kalau kita menganjurkan nanti yang ditulis itu kan dilarang merokok. Iya. Yang mau rokok silakan. Ya, mubah boleh, merokok boleh, nggak ngerokok boleh. Yang penting orang jupuk nggone kancane. Nah, sing nggak boleh itu rokok tapi nyolong. Nah itu. Oke. Nyolong kalau izin nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, karena kalau konotasinya nyolong kan nggak izin. Oh iya, betul. Oke Pak, lanjut Pak, monggo Pak. Oke, kembali tadi ya. Jadi kalau kita sudah berorganisasi, ya, kita niatnya harus betul-betul luas itu ya. Tapi sebentar, ngapunten saya potong. Ada beberapa teman yang katanya itu, kenapa kok kamu kok masuk Ansor NU? Lah saya pengen jadinya Mbah Santrinya Mbah Hasyim Asy'ari kok Mas. Makanya saya gabung sama Ansor gitu Mas. Seperti itu Pak. Lah saya pengen besok itu di surga itu sama Mbah Hasyim Asy'ari itu bareng. Saya ngefan kok sama Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, itu salah satu motivasi mungkin Pak. Mungkin seperti itu. Tapi ada juga yang katut arus Pak. Mungkin seperti itu Pak. Itu boleh, bagus. Jadi yang namanya kekuatan yang hebat untuk berorganisasi itu kan memang dari dalam diri sendiri yang melatar belakang itu sangat luar biasa. Manakala ada orang atau sahabat-sahabat kita di luar sana yang mau masuk Ansor pengen jadi santrinya Mbah Hasyim itu luar biasa. Cuman kadang-kadang di luar sana itu kan ada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang tidak tahu Mas. Jadi Ansor itu apa? Tidak tahu. Nah itu tugas kita selaku orang-orang yang di Ansor memberi lisanul hal itulah as-sohu min lisanil maqal. Jadi kita tidak usahlah terlalu menggembur-gemburkan, ayo ikut Ansor nanti kamu jadi santrinya Mbah Hasyim. Itu bagus betul itu. Cuman itu benar juga. Betul, sangat betul itu. Cuman ketika kita berhadapan dengan orang-orang awam yang tidak tahu ya, maaf dalam tanda kutip, daerah tersebut namanya Ansor tidak pernah terpajang. Nama Ansor asing di sana. Nah, kita tidak usah pakai Ansor-Ansor dulu lah. Kita bahasanya seperti zaman dulu ketika wali-wali ke Indonesia itu kan mereka berasimilasi dia. Bercampur baur yang mana mereka dalam budayanya itu menyelipkan budaya-budaya keislaman. Nah, sama ketika kita satu misal mau menyebarkan Ansor, organisasi kita dengan masyarakat, kalau seandainya kok masyarakat itu sudah populer dengan nama Ansor, oke lah langsung kita tunjukkan bahwa kita Ansor, program kita seperti ini. Tapi manakala di daerah-daerah tertentu yang memang mereka asing bahkan mungkin tidak tahu sama sekali, ya kita jadilah orang yang terbaik di situ, yang memberi kemanfaatan. Ini Anda bisa berbicara seperti itu, mungkin pernah ada pengalaman seperti itu? Ada. Kita kebetulan di titik-titik tertentu itu sangat mengagumi, sangat suka dengan Ansor Mas. Tapi di titik-titik tertentu ya, maaf, daerah tertentu ya. Saya tidak menyebutkan daerah-daerah yang mana ya. Yang jelas ada itu. Dan itu Jenderal pernah terjun di situ? Saya tidak terjun, cuma saudara saya di sana. Bahkan saudara saya itu jadi orang sana dan mereka bilang malah justru nyuwun sewu ya, tidak suka. Oh iya. Tidak tahu, dan kalau tahu pun nggak suka. Tidak suka karena dianggap tidak jelas. Oh, nggak jelas. Organisasi itu kita kan tidak jelas. Kita kan sifatnya kata dia nggak jelas.
kata mereka yang hidup tinggal di daerah situ, Iya. NU itu tidak jelas cara kerjanya itu tengah tanggung ya, tengah. Nah, kalau itu saya jawab betul. Kita memang pakai khairul umur awsatuha. Jadi sebaik-baik sesuatu kan yang tengah-tengah saja. Mungkin dengan ketidaktahuan mereka, mereka itu anggap mau NU jelas orang ngalor orang itu tidak jelas. Padahal itu sebetulnya yang namanya yang tengah-tengah itu paling enak, paling bagus. Wasaton. Iya, wasatoniyah itu kan bagus, tidak terlalu ekstrim ya. Ya. Nah, Tidak melenceng ke kanan, nah, tidak condong ke kiri atau ke ketika kita di tempat yang memang mereka asing, ya tunjukkan bahwa kita itu bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi mereka. Tanpa kita menunjukkan identitas kita bahwa kita itu Ansor atau NU, tapi dengan kemanusiaan yang kita berikan, mereka akan ke bawah sendiri. Gitu. Jadi ini PR kita bersama agar semua kader-kader NU, kader-kader terutama Ansor ya, pemuda ini warnailah di tempat tersebut dengan nilai-nilai keislaman ala Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada daerah-daerah, walaupun daerah itu pun maju, ya, kadang-kadang perkotaan juga, bahkan itu, bahkan kota itu dia nggak tahu Ansor. Kalaupun tahu malah dia nggak suka. Ya. Itu karena ketidakfahaman dia, makanya seperti itu akhirnya. Karena begini Mas, kadang-kadang kenapa mereka punya pendapat seperti itu? Karena kadang menemukan orang Ansor atau kader Ansor itu yang memang ya saya ya, kita kan kadang-kadang anggota kita ada yang yang pondok pesantren, ansih ya, tidak mengenal yang perguruan tinggi. Nah, ketika menemukan kelompok manusia yang di situ mayoritas menggunakan keilmiahannya, perguruan tinggi tanpa mereka tidak bisa ngimbangi cara pola berpikir dengan rasional. Ya, mereka disuguhi dengan pola-pola keislaman ala pesantren yang mereka anggap itu kolot. Nah, makanya akhirnya mereka wah tidak suka ini pendekatan seperti ini. Mereka akhirnya menjauh. Nah, kebetulan sekarang ini sudah banyak kader dari Ansor itu ya. Ngaji juga oke, kuliah juga oke, bahkan sekarang sudah banyak lintas jurusan itu ya, yang di kader-kader Ansor, tidak hanya Usuluddin, tidak hanya PAI. Sekarang sudah ada yang bisa bahasa Prancis, bahasa Inggris, kemudian sudah maju sekarang. IT sudah sangat maju dibanding tahun-tahun dulu sama Cuman sekarang. Ada PR lagi Mas. Kenapa? Jadi PR lagi sekarang itu belum terbiasa dalam kita itu menempatkan the right man on the right place. Artinya apa? Ansor NU itu sebetulnya kan lahannya untuk manusia. Ya, ketika manusia itu tidak hanya keagamaan yang contoh kalau dalam organisasi itu kan bidang keagamaan. Ya, betul. Kemudian ada bidang kemasyarakatan, kaderisasi, litbang itu diisilah orang-orang yang menggunakan itu ilmu keilmiahannya itu. Sehingga nanti pendekatan ke masyarakat itu tidak ansih dengan keislaman yang seolah-olah mereka bolak-balik itu lagi, haram halal, halal haram. Nah, makanya kita masukkan orang-orang sesuai bidangnya itu ya. Mungkin dia tidak pernah mondok, tapi kuliah jurusannya yang jurusan aneh-aneh. Manajemen satu misal manajemen akuntansi kan ya satu misal, atau yang lain sebagainya yang IT itu pakailah mereka karena sekarang sudah dunianya lain. Jadi boleh kita prinsip keagamanya kuat, tapi kemasyarakatan pun harus juga kuat. Harus selalu bersinergi dengan segala aspek dari beberapa ilmu atau kekuatan yang bisa menjadikan Ansor ataupun umat Islam ini lebih meriah lagi, lebih menyeluruh seperti itu. Di Ansor supaya lebih maju dan bisa menyeluruh dan syiar kita bisa khairunas anfa'uhum linnas. Artinya seperti yang Bapak Ketua sampaikan, SDM yang ada di Ansor kita harus kembangkan. Siapapun orang yang mempunyai pengalaman di bidang pekerjaan, misalnya ahli dalam bidang ilmu pergedungan misalnya, arsitek, ekonomi, manajemen, itu tidak susah sekarang, banyak ilmu hukum dan ilmu-ilmu pakar-pakar yang lainnya. Kemudian ketika itu direkrut atau bisa gabung dengan Ansor, maka di situ Ansor akan tambah maju seperti itu ya. Tambah maju dan tambah seperti yang tadi utarakan tadi. Kemudian untuk ismun kariman au musahidan, nah itu bagaimana itu Pak?
kesimpulannya setelah kita mengikuti Ansor, nah ada pepatah seperti itu, Pak. Ya kalau kita sudah masuk Ansor itu akan kita capai lah. Ya. Hidup mulia, mati Syahid. syahid itu insya Allah ya. Ya. Jadi kalau kita masuk Ansor itu sudahlah, bahasanya kita sudah masuk kandang VIP lah. Ya, betul, Gitu ya. Pak. Jadi tidak usah ragu-ragu, yang penting kita di sana dalam berorganisasi kita pahami Ya, betul. ADART-nya, kemudian pola kerjanya teratur itu ya. Ada ketua pengurus harian, sudah tertata rapi, kita jalankan yang namanya program-program kerja. Ya. Kemudian kita ciptakan program kerja-kerja yang baru, yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen kita bersama. Ya, betul. Ketua pengurus harian tidak akan mampu menggerakkan sebuah organisasi menjadi hebat manakala anggota-anggota tidak mau ikut aturan. Anggotanya mau aturan, tetapi pimpinannya pengurus harian tidak bisa mencipta tata kelola organisasi, itu tidak bisa. Jadi kita harus sama-sama satu sinergi. Nah, caranya menurut saya pribadi itu ya, ketika kita mengadakan pertemuan tak selapan sekali, 1 bulan sekali, kita berilah materi-materi tentang keorganisasian. Kemudian kita kelola juga mindset dari teman-teman kita itu untuk berpikir lebih maju. Jangan selalu menengok ke belakang dulu. Jangan terlalu banyak menengok ke belakang. Tataplah dunia yang ada di depan Contoh kita. menengok ke belakang gimana? Contohnya gini, kita itu kan kadang-kadang sering larut dalam sejarah-sejarah keorganisasian. Ya, betul. Jadi satu misal Ansor kemarin-kemarin ada titik-titik hitam yang tidak bagus, itu jadi kendala. Harusnya kita hilangkan. Jadi sesuatu persoalan yang ada kemarin hilangkan. Kita fokus ke depan. Kemarin kita terjatuh, jangan dilihat jatuhnya. Kalau kita lihat jatuh tidak berani melangkah, kita jalan. Sambil kita ingat kenapa kita bisa jatuh. Itu namanya kita sambil jalan, sambil evaluasi diri. Iya, betul sekali. Ini yang terakhir ini, Pak ya. Ini dari pengamatan beberapa orang ataupun dari beberapa kelompok mengatakan bahwa Ansor Jatipuro ini paling keren, paling top. Nah itu paling istimewa pokoknya. Nah, kenapa kok bisa? Iya, anggotanya banyak dan semangat-semangat. Dan insya Allah nanti ini kalau yang mimpin Pak Rozak, nanti itu insya Allah menjadi Ansor Jobo Jero. Jobone Ansor, Jerone Ansor. Kan ada Pak itu. Luarnya Ansor, dalamnya preman. Nah, harapan kita semua itu ketika menjadi Ansor, Jobone Ansor, Jerone Ansor kan seperti itu. Nah, setelah itu kemudian saya mengcross-check lagi. Apa iya sih kok bisa seperti itu? Nah, setelah saya mengcross-check memang benar. Kenapa? Karena saat sebelum pelantikan kita itu mengadakan rapat dulu, rapat kerja tahunan. 1 tahun ke depan kita akan mencapai target-target apa, poin-poin apa yang mana bisa menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat kepada umat manusia ataupun masyarakat yang di situ. Kemudian dari jalur Ansor mengusulkan ini, dari pihak Banser menguruskan ini, dan pihak ekonomi sampai muncullah ada ide membuat angkringan, ya kan seperti ya. Ini jarang loh ini. Di ranting-ranting lain jarang sekali ada yang ekonomi itu membuat angkringan dan lain sebagainya. Tapi kita sudah membuat ini dan alhamdulillah bagus. Dan beberapa target dari yang kita sudah rapatkan itu masih sedang berjalan seperti itu. Nah, pertanyaan saya kepada beliau, Ansor Jatipuro itu mempunyai slogan yang namanya maju, militan, dan disegani. Nah, itu bagaimana? Itu tolong dijabarkan biar pada paham gitu loh, Pak. Kadang-kadang saya di desa lain Ansor ya, cuma Ansor gitu aja. Ansor desa ini nggak ada slogannya. Kita punya slogan. Ini tandanya itu gimana itu maksudnya? Itu hasil dari perenungan sebetulnya. Jadi kita itu kan bisa berubah dari yang kurang baik menjadi baik manakala kita mengevaluasi diri. Nah, ketika kita mengevaluasi diri, maka secara naluri kita ingin memperbaiki diri. Nah, dari sekian pengalaman atau mungkin dari kajian ilmiah ya, organisasi tidak akan maju manakala tidak punya visi misi. Nah, ini saya latih, teman-teman kita latih, sahabat-sahabat semua kita latih. Ketika ada sebuah komunitas,
apalagi notabene kita Ansor ya, organisasi yang besar. Iya. Kita berlatih harus di skala kecil lah, ranting kita latih. Dari kecil saja kita sudah terlatih hebat, apalagi kalau menjadi besar nanti. Iya, Nah, maka betul. di Ranting Jati Purwo ini kita ciptakan komitmen bersama agar visi misi kita itu yang paling pokok adalah Ansor Jati Purwo harus maju, maju baik dalam tata kelola, maju dalam semua anggota untuk berpikir, kemudian maju dalam berinovasi untuk perekonomian. Kemudian di situ ada militan Perekonomian dan keagamaan. ya, Nah, betul seperti ya, itu. tetap itu ya. Ya. Kemudian militan. Biasanya kita itu berorganisasi kadang-kadang jangan sampai kita ada istilah angkat-angkat tai ayam gitu ya. Iya. Pas pertama kita semangat. Kita sudah sering loh dikatakan rame ini ning ngarep pas Iya. pelantikan. Tekan buru ini rame kok terakhir rame Iya, lagi. iya. Jadi rame kita itu hanya di pelantikan sama reorganisasi. Itu Nah. hilangkan. Sekarang dirubah saja, rame semuanya. Iya. Mulai dari depan, tengah, belakang, artinya pelantikan rame, Iya. kegiatan rame, kemudian reorganisasi juga rame. Jadi militansinya ini kita ciptakan ke tiap depan, belakang, tengah. Jadi kita mau buat Ansor ya rame, militansi kita kuat. Ketika sudah di dalam kita harus militan lagi bahwa kita punya kekuatan Militansi besar. itu ibarat Ya. sudah mendarah daging dengan Ya, Ansor harus gitu menyatu, harus menyatu ya. Menyatu. Ya, harus Antara menyatu. dia dan Ansor benar-benar nyatu. Ya, harus menyatu itu. Jadi tidak Jadi, hanya slogan tok, tidak ya. hanya kita keluar-keluar saja, tapi buktikan Ya. di tengah-tengah masyarakat. Betul Kita itu sekali. bisa loh. Lah, ketika kita sudah punya kekuatan dua tadi, maju dan militan, maka secara otomatis disegani itu sebagai imbalan kita. Imbalan yang kita ciptakan sendiri. Kita enggak usah ya, gitu ya. Jadi mantul. jadi akan disegani itu Ya, muncul dengan sendiri. Otomatis. Nah, begitu. Jadi mudah-mudahan harapan dari orang yang baca slogan kita, kemudian yang orang-orang masyarakat mengamati kita itu semoga menjadi kenyataan Ya, bahwa amin, Ansor amin, Jati Purwo bisa menjadi maju militan dan Ya, betul, disegani. Pak. Jadi kalau orang yang sudah militan itu kalau sudah diterpa badai yang kencang itu masih utuh, Pak. Wah, itu karena akar yang mencangkram di pohon yang ke tanah itu sangat kuat Ya, sekali. betul. Seperti teroris, ngapunten ini. Teroris itu militan juga itu, Pak. Betul ya, Ya kan? betul. Sampai gara-gara dia militan dengan komandannya atau keyakinannya, mati saja mau kok. Iya. Ya kan? Apalagi Ansor ini. Nah, nah. Sangat militan. Lah itu Mas, jadi ini saya sampaikan. Jadi untuk kita ya pengkaderan itu yang memang harus kita inovasi terus. Dan alhamdulillah sekarang ini di NU sudah ada pola pelatihan yang sudah maju dan kita memang harus setiap kali kita ciptakan sebuah organisasi, membuat organisasi, buatlah pola pengkaderan yang menjadikan mereka militan. Masa kita sudah nyata-nyata baik benar kok militansinya masih ragu. Atau saya malah kadang-kadang cenderung gini, karena apa kira kita itu selalu di tengah-tengah ya. Jadi kita sedengan terus, tidak terlalu militansi gitu ya. Nah, cuma gini Pak, permasalahan kadang ada aja ya Pak ya kalau di organisasi itu ya. Kadang-kadang ketika anggota kemudian dikritik oleh ketua ranting misalnya atau ketua apapun itu, ketika dikritik atau dikomentari atau diberitahu, diluruskan atau apa, kemudian itu dia mutung, wah saya tidak srek, saya tidak suka dengan ketua ranting, saya suka dengan Ansor, tapi saya tidak cocok dengan ketua ranting, oleh karena itu saya nggak mau Ansoran lah. Kadang-kadang tak ada seperti itu Pak. Nah itu gimana itu Pak? Ya itu ya karena jika dia tidak merasa wah itu nggak pantas itu jadi seperti itu, misalnya itu di kasus ranting lain, mungkin kalau anggota kita yang di Jati Purwo ini saya rasa ya, mantep siap dipimpin oleh Pak Ketua. Cuman kadang-kadang itu ya seperti itu ada itu kalau seperti itu kita anggap wajar saja. Bisa jadi kalau memang kita berpikir positif dan memang levelnya sama ya, artinya maksud saya begini, jadi antara yang menilai dengan yang dinilai itu statusnya sama. Artinya memang kalau kita istilahkan begini, kalau yang dikritik itu sarjana, yang mengkritik sarjana itu wajar. Satu level kata satu level ya. Kalau sampean mau debat saya sama harus hafal Al-Quran dulu. Ya betul. Ya, minimal Bukhari hafal. Ya, betul. Bukhari hafal debat. Ya, yang paling kita sedih itu manakala saya ahli tafsir ditentang orang yang sama sekali tidak kenal ngaji.
Nyun sewu, sarjana itu ya. Ya, sarjana. Bahkan sampai S2 itu. Oh ya, sampai S2. Sampai S2 dikritik sama yang SMA saja udah lulus nyun sewu. Terus organisasi aja udah 5 periode misalnya itu. Ya, itu satu misal. Artinya apa? Misalnya. Kalau memang yang mengkritik itu satu level, oke lah itu sebagai evaluasi dan itu memang kita perlukan ya untuk kemajuan sebuah organisasi. Tapi ketika ada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang masih punya pola seperti itu, bisa jadi pengkaderan di dalamnya belum maksimal. Artinya setiap kali pertemuan belum diajari tentang keorganisasian, pola pikir yang benar. Nah, ini sebagai tantangan kita, maka saya selaku pribadi selalu minta sama teman-teman saya ya, pengurus harian, ketika mereka di luar sana ketemu dengan persoalan, tolong disikapi dengan cara kita berargumentasi menyadarkan mereka. Maka kita di pengurus harian itu sering kumpul membahas sesuatu yang kekinian yang dimana itu perlu kita bahas dan nanti setelah selesai maka sampaikan hasil dari apa yang kita peroleh dari pertemuan itu untuk mengarahkan anggota yang lebih baik. Betul. Ya sebenarnya dia nggak mengkritik ya. Kalau mengkritik nggak masalah ya, Pak. Cuma dia mutung, Pak. Lah mutung ini bahaya. Mutung menurut saya ini beda. Kritik terus mutung itu beda ya. Ya, mutung itu menurut saya ada beberapa kemungkinan, Mas. Ya. Seperti satu misal ya. Oh, kalau saya satu misal selevel dengan yang saya kritik. Saya mutung bisa jadi karena saya tidak mampu untuk memberikan masukan. Nah, udahlah, saya ikut saja itu saya katakan mutung. Tapi ketika mutung yang fatal itu langsung antipati. Oh, gitu. Antipati yang dia kurang keilmuannya untuk mensikapi itu. Dia tidak mampu hasilnya menganalisa sebuah persoalan, terus dia nah ini yang paling bahaya. Jadi ini paling bahaya. Jadi dia sudah tidak selevel ilmunya untuk mengcounter balik atau menfeedback balik dengan sekian argumentasi dan referensi tidak punya mutu lah ini mah ya sangat tidak usah. Kalau orang-orang bijak ya udah biarkan saja lah, itu tidak penting. Tapi menurut kemarin saya mendengar suara dari ketua Pak PAC itu Mas sahabat Saiful Amri ya. Itu beliau mengatakan misalnya dia tidak cocok dengan pemimpin terus kemudian tidak mau lagi terjun di Ansor misalnya seperti itu sama halnya termasuk dia itu membodohkan diri karena merasa dia itu tidak ada pemimpin yang pantas untuk dia. Padahal seandainya itu Nabi aja, kalau beliau itu mimpin juga ada juga orang-orang yang tidak mau dipimpin kan seperti itu, Pak. Betul. Kalau nggak salah seperti itu ya, Pak. Iya betul. Dan itu saya tambahkan ya, itulah yang bisa jadi dikatakan takabur, Mas. Ya. Sombong. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin, kan begitu ya? Iya, betul, Pak. Jadi orang sombong itu kan sebetulnya tidak harus petentang-petenteng. Ya, betul. Sesuatu yang benar dia tidak mau menerima itu orang sombong. Ada barang yang benar, yang hak, yang betul-betul itu betul, benar, dia tidak mau menerima, ini orang sombong. Nah, ini paling bahaya. Jadi, kalau ketika menjumpai seperti ini ya kita selaku pengurus dan dungake aja lah. Kalau memang sudah doa kita kok beberapa waktu tahun mereka masih tidak sadar, sudahlah, mau apa lagi ya, kita jangan terpengaruh itu, tenaga kita jangan terforsir dengan itu, anggota yang ada kita maksimalkan. Jangan hanya terpaku pada jumlah banyak tapi kurang kualitas, itu malah ngangel ke awake dhewe. Tapi ketika kita cukup, militansinya kuat, bekalnya kuat, itu luar biasa hasilnya. Maka tidak usah terlalu berpikir tentang jumlah anggota, yang penting kualitasnya. Kita tata kelola organisasi, kita tata personalnya, dan nanti akan muncul generasi-generasi penerus yang hebat dari organisasi Ansor ini. Terima kasih atas sama-sama. Atas wejangan atau apa itu ya? Atas ngopi aja. Jadi ini kalau ngobrol pintar tuh seperti ini. Kalau sudah terlanjur ngobrol ya seperti ini. Oleh karena itu semoga aja kita bisa meresapi ataupun bisa mendapatkan pencerahan ataupun gambaran dari sahabat ketua ini, yang mana kita berorganisasi menjadi organisasi yang ismun kariman aumus syahidan, hidup harus mulia dan mati harus syahid. Mungkin cukup sekian dari kami.
Mohon maaf jika banyak kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mohon wabarakatuh. undur diri, Pak, Oke, monggo. karena udah larut. Terima kasih. Oke, monggo.